Alur cerita Hostage Missing Celebrity bercerita tentang diculiknya seorang aktor terkenal oleh para penjahat kejam. Film ini dimulai ketika Hwang Jung-min, seorang aktor terkenal yang baru saja tengah menyelesaikan wawancaranya. Setelah melakukan wawancara, manajernya ingin mengantarnya. Akan tetapi dia menolak dan dia memutuskan untuk pulang sendirian. Dia pun pergi. Dia mampir ke sebuah minimarket langganannya. Ia membeli berbagai makanan sebagai bekal sembari mengobrol dengan penjaga minimarket tentang kasus penculikan yang tengah terjadi saat itu. Dia pun keluar dari minimarket. Dia melihat 3 orang yang sedang duduk dan berdiri di atas mobilnya. Dia pun menegur orang-orang itu. Tampaknya orang-orang itu sengaja membuat masalah. Mereka menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tentu saja Hwang Jung-min mengabaikannya. Orang-orang itu pun pergi. Begitu pula dengan Hwang Jung-min. Hwang Jung-min berjalan sendiri di tengah malam. Tiba-tiba dia melupakan dompetnya yang tertinggal di minimarket. Lalu ia hendak mengambilnya. Akan tetapi datanglah mobil yang menghampirinya dan langsunglah dia diserang. Karena jumlah mereka yang lebih banyak, dia pun tertangkap. Hwang Jung-min terbangun dengan tangan yang terikat. Dia tampak panik. Di sana juga ada seorang wanita yang menjadi korban. Wanita itu adalah korban penculikan yang pernah dia lihat di berita. Dia pun sempat mengira itu adalah sebuah prank dari YouTuber. Tapi penjahat itu membentaknya dan memperlihatkan aksinya yang tengah membunuh salah satu korbannya. Sementara itu, di kantor polisi, nampaknya polisi sudah mengetahui identitas salah satu dari pelaku penculikan. Di sini mereka belum mengetahui bahwa Hwang Jung-min tengah diculik. Kembali ke lokasi penculikan, Hwang Jung-min terus disiksa. Dia dipaksa membayar tebusan. Ia pun terpaksa mengiyakan para penjahat itu. Tapi Hwang Jung-min bukanlah orang bodoh. Dia terus mengulur waktu. Berbagai cara dia lakukan agar dia tidak dieksekusi. Setelah itu, ketua penculik Choi Ki-win keluar untuk melakukan transfer dari rekening Hwang Jung-min. Dia pun menitipkan pesan, kalau saja aku pulang terlambat, bunuh mereka. Sementara para polisi sudah mulai mencurigai Choi Ki-win. Mereka segera menuju rumah dari Choi Ki-win untuk menangkapnya karena Choi Ki-win dan gerombolannya ini adalah narapidana yang baru saja dibebaskan. Di scene selanjutnya, Hwang Jung-min bersama Seth Byul sedang bercerita tentang bagaimana rencana mereka selanjutnya. Dia melihat pecahan kaca dan mencoba meraihnya, akan tetapi para penjahat itu mulai datang untuk mengecek keberadaan mereka. Hwang Jung-min berpura-pura meminta penjahat itu untuk menghubungi manajernya karena kalau dia tidak menghubunginya maka dia akan dicari karena dia begitu banyak agenda wawancara. Penculik itu pun menghubunginya. Hwang Jung-min pun berbicara tanpa membuat penculik itu curiga. Sementara itu, Choi Ki-win yang tengah berada di rumah Hwang Jung-min mencari kartu ATM-nya, tapi dia tak menemukannya. Choi Ki-win menelpon rekannya dan segera menanyakan keberadaannya. Dengan leher dijerat, dia pun memberitahukan bahwa dompetnya tertinggal di minimarket. Namun, Choi Ki-win melihat manajer Hwang Jung-min datang. Dia bergegas dan manajernya melihat rumahnya yang begitu berantakan. Choi Ki-win bergegas menuju minimarket. Dia bertemu dengan penjaga minimarket, akan tetapi dia tidak diizinkan untuk mengambil dompet itu walaupun dia berdalih adalah manajer Hwang Jung-min dan menelpon Dong-hun yang merupakan rekannya. Dong-hun saat ini tengah pergi membelikan obat jantung untuk Hwang Jung-min karena dia beralasan mengidap sakit jantung. Tapi Choi Ki-win memarahinya. Dia itu sedang berakting, cepatlah kalian kembali. Begitu katanya. Choi Ki-win semakin panas. Dia kali ini tanpa segan-segan membunuh penjaga minimarket itu guna mendapatkan dompet Hwang Jung-min. Sementara itu, Hwang Jung-min dan Seth Byul berhasil melarikan diri dengan mengecoh penjagaan dari Ban So-yeon. Tapi tak semudah itu, mereka harus melewati gerbang. Mereka dihampiri So-yeon. So-yeon menodongkan pistol, tapi mereka bisa menghindarinya. Mereka melawan hingga akhirnya Seth Byul berhasil menembak So-yeon dan mereka berhasil kabur.
Dong Hyun mulai mengejar mereka. Mereka berpencar, tapi sayangnya Setbyul tertangkap dan Hwang Jung-min tertembak dan dia jatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, para polisi berhasil menemukan keberadaan Choi Ki-win. Mereka menodongnya, tetapi tiba-tiba datang rekan Choi Ki-win yang menyelamatkannya. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan yang menyebabkan kecelakaan di mana-mana hingga akhirnya Choi Ki-win berhasil dipojokkan. Tetapi rekannya keluar diam-diam. Choi Ki-win memanfaatkan kesempatan itu. Dia membuang granat. Setelah ledakan, dia pun kabur, walaupun rekannya harus tertangkap. Hwang Jung-min yang saat ini baru tersadar dengan tubuh yang penuh luka-luka, dia segera bangkit dan mulai berjalan. Akhirnya dia menemukan sebuah pemukiman. Di sana ada kakek-kakek. Dia meminta untuk menelpon, tapi saat dia berada di dalam rumah, datanglah Dong Hyun. Dan karena lukanya yang begitu banyak, dia kembali tertangkap. Saat inilah para penjahat mulai terpecah. Dong Hun saat ini sudah tidak percaya lagi kepada Choi Ki-win karena seakan-akan Choi Ki-win ingin mengambil semua uang seperti kasus sebelumnya. Dia tak mendapatkan bagian. Dia meminta Choi Ki-win untuk kembali sebelum jam 10. Apabila dia terlambat, dia akan membunuh Hwang Jung-min. Choi Ki-win memutuskan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi. Tentu saja polisi sangat terkejut dengan keputusannya tersebut. Dia pun bernegosiasi dengan kepolisian. Dia memberitahukan bahwa pada jam 10 Hwang Jung-min akan dieksekusi dan hanya dirinya lah yang mengetahui keberadaannya. Dia meminta agar dia dibawa ke tempat tersebut. Dan saat itu para polisi masih kebingungan entah apa yang harus dilakukan hingga akhirnya polisi memutuskan untuk membawanya ke tempat penculikan itu. Sementara itu, Dong Hun saat ini yang ingin membawa kabur Hwang Jung-min dihentikan oleh rekannya yang setia kepada Choi Ki-win. Mereka berkelahi, saling tembak dengan hasil Dong Hun berhasil membunuh pria itu. Sementara itu, ikatan dari Hwang Jung-min sudah mulai terbuka. Mereka mulai mencoba kabur. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar. Suara Choi Ki-win memanggil nama Dong Hun, kemudian para polisi ini segera menyergapnya. Tapi ternyata Choi Ki-win sudah menaruh jebakan di sana. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Para polisi ini terkena dampaknya. Mereka tak sadarkan diri, hanya 2 polisi yang tersisa. Choi Ki-win memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Para polisi terus mencari keberadaan Hwang Jung-min. Mereka bertemu, akan tetapi saat ini Hwang Jung-min tengah ditodong oleh Dong Hun. Dan akhirnya Dong Hun berhasil kabur dengan membawa Hwang Jung-min. Tiba-tiba Choi Ki-win muncul di depannya. Dia menembak Dong Hun. Memanfaatkan kesempatan, Hwang Jung-min menabrak Choi Ki-win. Kemudian Choi Ki-win harus bertarung dengan para polisi. Akan tetapi saat itu para polisi tidak bisa menandingi Choi Ki-win. Tiba-tiba Hwang Jung-min bangkit. Dia bertarung melawan Choi Ki-win. Pertarungan sangat seru. Mereka sangat seimbang hingga akhirnya Hwang Jung-min berhasil mengunci Choi Ki-win dengan kuncian leher andalannya. Dan tibalah polisi untuk melerai mereka. Polisi menangkap Choi Ki-win dan mengevakuasi semuanya. 2 tahun berselang, Choi Ki-win mengunjungi lokasi syuting. Tampak kisahnya saat ini tengah diangkat menjadi film dan berakhirlah film ini. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan review film dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.